Bab 1351, Zhang Yu ada di sini. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Liang An menemukan orang yang menjadi target lawan, dan segera mengangguk, dan berkata, Direktur Hong seharusnya adalah pemain baru bernama Zhang Yu yang bergabung dengan tim kita, kan? Hong Mingji mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, seharusnya dia. Aku ingin tahu apakah Wakil Direktur Liang dapat membantuku memperkenalkan latar belakang atlet ini. Latar belakang, Liang An mendengar kata-kata dari yang lain, merasa sedikit lucu, jadi dia tersenyum dan berkata, maaf, Direktur Hong. Saya tidak tahu apa maksud Anda dengan mengajukan pertanyaan ini, tetapi saya tahu pemain ini adalah pelatih kepala proyek lompat jauh tim lintasan dan lapangan kami, seorang talenta yang akhirnya diundang. Dikatakan bahwa pemain ini memiliki hasil yang sangat kompetitif dalam 3 proyek yang telah dideklarasikannya, dan itu adalah senjata rahasia tim lintasan dan lapangan kami. Jika dia menginginkan sesuatu latar belakang, maka itu hanya bisa menjadi hasil proyeknya. Ngomong-ngomong, Direktur Hong, apakah ini satu-satunya waktu Anda di sini untuk pemain ini? Hong Mingji mengangguk dan berkata, iya. Saya juga tidak takut untuk memberi tahu Anda. Seseorang melaporkannya dengan nama asli. Dikatakan bahwa daftar kandidat tim lintasan dan lapangan Anda melibatkan beberapa perdagangan orang dalam yang tidak bermoral. Jadi Direktur Song tahu, biarkan saya datang ke tim lintasan dan lapangan untuk melihat itu tergantung. Saya yakin ini Zhang Yu. Seseorang melaporkan tim lintasan dan lapangan kami dengan nama asli. Liang An mendengar suara kaget, diikuti dengan ekspresi tergesa-gesa, siapa yang melakukan hal jahat seperti ini? Direktur Hong, Anda tidak dapat mendengarnya, ini hanyalah percikan di tim lintasan dan lapangan kami. Air kotor, Wakil Direktur Liang, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Hong Mingji berkata dengan cemberut, pekerjaan pengawasan disiplin. Di unit manapun, itu adalah prioritas utama. Situasi tim atletik, meskipun relatif istimewa daripada lembaga biro lainnya, tetapi tidak boleh begitu istimewa sehingga terjadi pelanggaran peraturan dan disiplin. Anda dapat melompat keluar dari manajemen otoritas pengawasan biro. Wakil Direktur Liang, sebagai kawan lama dengan tingkat kesadaran politik yang tinggi di organ bawahan biro, bahkan tidak akan mengerti alasan sederhana ini. Liang An mendengar suara resminya yang serius, dan wajahnya juga berubah. Anda harus tahu kantor pengawas, tetapi lembaga bimbingan dan manajemen yang penting secara politis dalam sistem, mudah untuk dipertaruhkan dengan sedikit kecerobohan. Sebagai curos tua yang telah lama berada dalam sistem, tentu saja, dia tahu bahwa tidak boleh ada keraguan di tempat ini. Terlebih lagi, Liang An sendiri hanyalah seorang wakil direktur kantor kecil dari badan bawahan biro olahraga dan meskipun Hong Mingji juga seorang wakil direktur, dia sangat berbeda dari pangkatnya sendiri. Jika Anda benar-benar membuat pihak lain kesal, cari sepasang sepatu kecil dan masukkan diri Anda ke dalam teratai emas setinggi 3 inci dalam hitungan menit. Liang An langsung teringat hal ini, dan berkata, Kepala Sekolah Hong. Jangan marah, mungkin maksud yang ingin saya sampaikan salah. Namun, saya ingin mengatakan, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Tim atletik kita bisa dikatakan sebagai unit yang paling tidak jujur dalam organisasi biro. Pikirkanlah, tim atletik kita adalah tim yang berbicara berdasarkan kinerja. Jika kinerja tidak sesuai standar, hal itu tidak akan terungkap saat pertandingan dimainkan. Dan pertandingan, tingkat provinsi ini, kota kita masih di rumah, bagaimana mungkin bisa terlibat dalam perdagangan orang dalam pertandingan yang begitu penting? Jadi, saya pikir ini pasti salah paham. Anda adalah pemimpin biro dan telah menangani banyak hal seperti itu. Anda pastilah kepala tim atletik kita. Hong Mingji melihat pihak lain berbicara dengan lembut, diikuti dengan senyuman, dan berkata, apa yang dikatakan wakil kepala sekolah Liang. Sebenarnya, kami juga mempertimbangkannya di awal, tetapi karena reporter itu adalah reporter dengan nama asli, apa yang dikatakan itu dapat dibenarkan, Direktur Song tentu saja, kami sangat mementingkan masalah ini. Lagi pula, ketika pertemuan puncak diadakan, ada juga 3 perintah dan 5 aplikasi. Tidak ada kelompok, lembaga apapun, individu manapun yang memiliki ruang untuk pengawasan disiplin. Sebenarnya tim atletik Anda belum mulai menyelidiki sekarang. Jadi Anda tidak perlu terlalu gugup.
Seperti yang Anda katakan tadi, karena tim atletik Anda berbicara tentang hasil, selama hasilnya memenuhi standar, tidak ada yang lebih baik daripada apapun. Khawatir, bahkan jika seseorang menuangkan terlalu banyak air kotor, itu tidak akan berdampak pada Anda, tetapi itu membuktikan bahwa tim atletik Anda adalah tim yang dapat bertahan dalam ujian dalam hal disiplin. Liang An mendengar ini, sedikit bersemangat di wajahnya. Bersyukur, kalau begitu saya mewakili tim atletik. Terima kasih atas perhatian Anda. Hong Mingji tersenyum memberi semangat, dan berkata, ayo lakukan ini. Saya akan melihat pemain bernama Zhang Yu kali ini, dan beberapa kawan dari kantor akan menemani saya. Pada saat itu, semua orang akan melihat status kompetitifnya. Bagaimana, jika laporan itu tidak benar, kita juga dapat membantu tim atletik untuk membuktikannya. Ketika saya kembali ke kantor, saya harus menjelaskan kepada Direktur Song tidak. Liang An mendengar bahwa Hong Mingji ingin bertemu Zhang Yu, tetapi tentu saja dia tidak bisa menolak. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin sementara pangkalan, pada kenyataannya, statusnya jauh lebih rendah daripada pihak lain. Dia tidak berani menyinggung pihak lain dan hanya bisa mengangguk setuju. Meskipun Liang An pernah mendengar tentang Zhang Yu, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya. Tentu saja, saya tidak tahu siapa di antara banyak orang itu yang merupakan bawang terbaik. Dia hanya bisa memanggil asisten pelatih dan bertanya, mengetahui bahwa Zhang Yu tidak berada di tempat latihan luar ruangan, tetapi sedang melakukan latihan fisik di tempat latihan kota, jadi dia meminta pelatih untuk pergi ke tempat latihan dalam ruangan untuk memanggil Zhang Yu di luar, menerima pertanyaan dari kepala biro. Setelah asisten pelatih pergi, Liang An dengan cepat membawa Hong Mingji ke tenda di sisi lapangan untuk beristirahat. Ma Xingcai, yang telah memulai latihan pemanasan di lintasan dan lapangan, dan yang lainnya, telah melihat sekelompok orang asing datang dari latihan. Salah satu dari mereka, Guo Ming, melihat sepupunya Hong Mingji sekilas, dan dia bersemangat. Bagaimanapun, dia telah mempersiapkan begitu banyak, dan akhirnya melihat hasilnya. Ma Xingcai juga melihat bahwa situasinya berbeda. Dia bergegas ke Guo Ming dan bergumam dengan suara rendah. Ketika dia mengetahui bahwa sekelompok orang itu adalah Dongfeng asli yang dipinjam dari rencana ini, hatinya mulai bersemangat. Adapun tim 100 meter putra yang tahu kebenarannya, orang-orang ini tidak punya niat untuk berlatih, dan mereka selalu mengalihkan pandangan mereka ke sisi ini. Ada juga seseorang di lapangan yang tahu kebenaran masalah ini, dan ini akan mulai menjadi sedikit emosional, itu adalah unggulan nomor 2 asli Tong Qiwu dari tim lompat jauh. Karena Tong Qiwu tahu bahwa calon saudara iparnya berencana untuk membuat dirinya terpilih kembali dalam daftar, dia juga dibangkitkan dengan darah, dan sekarang dia melihat kesempatan itu semakin dekat dan dekat dengan dirinya sendiri, dan dia menjadi lebih bersemangat. Namun, dia juga memiliki tugas sekarang, yaitu mengatur tim lompat jauh untuk berlatih di bunker, agar tidak ditemukan rahasia pada saat itu, yang mengarah pada kegagalan rencana. Tidak lama, Zhang Yuren, juga dipimpin oleh asisten pelatih, perlahan berjalan menuju semua orang di pinggir lapangan, wakil direktur Liang. Zhang Yuren ada di sini, kata asisten pelatih. Liang An mengangguk dan menoleh ke Zhang Yu. Anda Zhang Yu, saya Liang An, wakil direktur kantor lintasan dan lapangan kami. Halo, Zhang Yu mengangguk, dan melihat ke beberapa orang lain pada saat yang sama. Tampaknya orang-orang ini tidak mengenal satu pun dari mereka, tidak tahu harus berbuat apa untuk diri mereka sendiri. Liang An tersenyum dan menunjuk Hong Mingji, dan berkata, ini dia. Ini Direktur Hong dari Biro Olahraga Zonghai dan Kantor Pengawasan. Sebenarnya, hari ini dia ingin bertemu dengan Anda. Zhang Yu melihat ke Hong Mingji dan berkata, apakah ada yang salah dengan saya? Begitu Hong Mingji mendengar orang lain berbicara kepadanya, dia bahkan tidak perlu menghormatinya. Namun, karena dia melihat usia orang lain, dia tampak sangat muda. Sepertinya dia tidak menjalani pelatihan sosial, jadi dia dapat menahan ketidaknyamanan di hatinya. Namun di saat yang sama, dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan sepupunya itu seharusnya tidak apa-apa. Karena anak laki-laki ini masih sangat muda, dia seharusnya sudah jauh tertinggal dari zaman keemasan kebugaran fisik, jadi hasil yang dilebih-lebihkannya kemungkinan besar bergantung pada karena perdagangan orang dalam telah terjadi, maka sebagai orang yang bertanggung jawab atas kantor pengawasan, karena Anda mengetahuinya, Anda harus mengelolanya. Tentu saja,
Titik awal Hong Mingji sebenarnya bukanlah semua kebutuhan pekerjaannya. Anda harus tahu bahwa dia dan pelatih kepala tim lintasan dan lapangan, Zhu Xiangzi, cukup berselisih dalam permainan. Zhu Xiangzi, yang mengandalkan status istimewanya di biro, sebenarnya pernah mengadakan rapat pengawasan disiplin di biro, dan mengangkat masalah bahwa tim lintasan dan lapangan harus ditempatkan sebagai inspektur. Dia kembali ke publik di depan umum dan tidak menunjukkan mukanya. Kejadian ini membuatnya cemburu untuk waktu yang lama. Namun, karena keadaan khusus dari agensi bawahan Zhu Xiangzi sebelumnya, dalam hal statusnya yang sebenarnya, dia tidak kalah dari dirinya sendiri, dan dia juga telah memperlakukan pihak lain untuk waktu yang lama. Namun ini hebat, setelah menunggu begitu lama, saya dapat menemukan kesempatan untuk saling menendang. Meskipun transaksi orang dalam ini mungkin melibatkan pelatih kepala Zhu Xiangzi, sebagai pelatih kepala dan pemimpin tim atletik, jika itu diverifikasi, akan sulit untuk disalahkan. Pada saat itu, dia pasti akan bergabung dengan pihak lain dalam kelompok partai. Biarkan dia tahu bagaimana cara menyinggung dirinya sendiri. Hong Mingji memikirkan hal ini, dan berkata kepada Zhang Yu, "Zhang Yu, saya bertanya, berapa umurmu tahun ini?" 18 tahun, kata Zhang Yu. Hong Mingji tidak menyangka bahwa orang lain itu lebih muda dari yang dia kira, dan kemudian berkata, "Jadi kamu seharusnya masih sekolah." Anak SMA, Hong Mingji mengangguk dan mengikuti, "Aku tidak tahu apakah kamu datang ke tim atletik. Pelatih mana yang mengundangmu? Bagaimana kalian saling kenal?" Ketika Zhang Yu mendengar pertanyaan ini, wajahnya pasti skeptis. Pertama-tama, dia tidak tahu bahwa pihak lain berlari ke tim atletik untuk bertanya pada dirinya sendiri. Apa tujuan Wes? Dan saya juga baru di tim atletik. Tampaknya tidak ada yang berdosa, tetapi mengapa orang-orang ini datang untuk menemukan diri mereka sendiri? Apakah itu mencoba menyusahkan diri sendiri? Hong Mingji menunjukkan sedikit ketidaksenangan ketika dia melihat Zhang Yu tidak berbicara. Petugas di sebelah Hong Mingji melihat ketidaknyamanan bosnya sekilas. Baginya, dia buru-buru berseru sesuai dengan prinsip bahwa harus ada sanjungan, "Hei, Direktur Hong bertanya padamu, mengapa kamu tidak menjawab?" Tentu saja, Liang An juga melihat ketidaksenangan Hong Mingji, dan buru-buru berkata, "Zhang Yu, Direktur Hong biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan. Jika memungkinkan, sebaiknya Anda tidak menunda waktu semua orang. Setelah Anda bertanya, Anda dapat kembali berlatih." Zhang Yu mendengar beberapa orang berbicara sendiri seperti ini, dan segera mulai merasa tidak enak. Saya melihat ke arah pembicara dan Liang An, dan berkata dengan dingin, "Maaf. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Direktur Hong. Jika dia ingin bertanya kepada saya, haruskah dia menjelaskannya kepada saya terlebih dahulu, mengapa dia bertanya kepada saya? Pertanyaan-pertanyaan ini, jika dia tidak ingin menjelaskan, maka saya hanya bisa menolak untuk menjawab. Tanyakan kepada seseorang." Semua orang di sekitar saya mendengar bahwa wajahnya berubah pada saat yang sama, terutama Hong Mingji, wajahnya muram. Untuk mengetahui apa yang dikatakan Zhang Yu, dia sangat kasar, dan bahkan mengatakan bahwa dia bertatap muka di depan umum. Hong Mingji biasanya menerima perlakuan seperti ini di biro. Awalnya dia mempunyai keraguan terhadap Zhang Yu, tetapi sekarang dia bertambah tidak suka, sehingga dia juga harus memeriksa situasi Zhang Yu dengan lebih jelas. Kaki anjing nomor 1 di sebelah Hong Mingji tentu saja sudah cukup tercekik, berkata, "Nak, apakah kamu mengerti apa yang dimaksud dengan sopan? Kami Direktur Hong adalah pemimpin biro pendidikan. Bertanya apa, lebih baik kamu menjawab dengan senang hati, agar tidak membuat dirimu mendapat masalah pada akhirnya." "Mengerti." Liang An juga buru-buru berkata, "Zhang Yu, Direktur Hong bertanggung jawab atas pengawasan disiplin biro pendidikan. Dia adalah pemimpin biro. Sebaiknya kamu menghormatinya. Ini juga menghormati pekerjaan tim lintasan dan lapangan kami. Apakah kamu mengerti?" Zhang Yu mendengar dengusan dingin dan berkata, "Bahkan jika dia adalah pemimpin tim lintasan dan lapanganmu. Dia adalah pemimpin tim lintasan dan lapangan, dan bukan pemimpinku. Dan aku diundang oleh tim lintasan dan lapanganmu. Aku akan membayar gajiku, dan aku tidak akan menyelesaikan pekerjaanku. Mengapa aku harus mendengarkan tanggal 25 dan 6-mu? Jika kamu ingin bertanya kepada Barat, saya sarankan Anda pergi ke Biro Keamanan Publik untuk memeriksa akun Anda, karena saya tidak menghormati mereka yang tidak menghormati saya." Begitu Zhang Yu mengatakan ini, semua orang di sekitarnya berubah wajah. Khususnya,
Wajah Hong Mingji membiru. Dapat dikatakan bahwa sejak dia memasuki pekerjaan pengawasan, tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Tidak benar untuk mengatakan bahwa dia tidak marah. Hong Mingji, yang telah duduk di antara orang-orang, berdiri dan berkata dengan dingin, "Zhang Yu, apakah kamu tahu konsekuensi berbicara kepadaku seperti ini?" Konsekuensi? Zhang Yu mencibir, dan berkata, "Aku tidak peduli apa konsekuensinya. Tidak akan terjadi apa-apa. Kamu dapat berbicara dengan manusia, jadi kamu dapat menggambar di jalan lebih awal. Kamu tidak dapat berbicara dengan manusia, atau meninggalkan mulut yang patah saat kamu pergi ke kuburan." Petik 2. Sial, apa yang kamu katakan? Ya Tuhan, apa menurutmu ini? Ini benar-benar hooligan sosial. Kelompok Partai Biro harus diberitahu, dan perlu ditangani dengan serius. Beberapa orang di sekitar Hong Mingji juga marah. Liang An juga tersipu saat ini. Awalnya, dia mengira Zhang Yu terlihat muda dan pasti bermain dengan baik. Aku tidak menyangka anak ini terlihat jujur, tetapi sebenarnya itu adalah duri yang sulit, dan wajahnya ada di depan pihak lain, dan dapat dikatakan bahwa itu bernilai setengah sen. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Jika Anda terus melihat hal-hal seperti ini, beberapa orang tidak akan bertarung di tempat. Jika itu terjadi, itu akan menjadi masalah besar. Yang lebih menakutkan baginya adalah bahwa ketika dia menyebabkan masalah besar ini, dia masih bertindak sebagai pemimpin, itu tidak berarti bahwa dia juga bagian dari masalah. Memikirkan hal ini, keringat dingin di kepala Liang An turun, hehehe. Hong Mingji tertawa marah saat ini, dan berkata, "Oke, awalnya saya pikir meskipun seseorang melaporkannya, pasti ada kesalahpahaman di dalamnya. Sekarang tampaknya ini bukan kesalahpahaman. Dan ini lebih serius dari yang saya kira." Petik 2. Zhang Yu, saya tidak tahu hubungan seperti apa yang Anda jalin dengan tim lintasan dan lapangan, dan seberapa besar pertukaran kepentingan yang terlibat di dalamnya. Tetapi jika Anda pikir Anda dapat mengandalkan pendukung Anda dapat bersinar di tim lintasan dan lapangan. Anda salah besar, salah. Meskipun status tim lintasan dan lapangan istimewa, itu masih salah satu biro dari biro olahraga, tidak peduli siapa itu. Anda harus mematuhi manajemen biro. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Status atlet Anda telah ditangguhkan sementara. Waktu pemulihan khusus, harap tunggu sampai pemeriksaan selesai. Jika diverifikasi bahwa Anda telah melanggar hukum, kami akan menuntut tanggung jawab hukum Anda. Anda mengerti? Liang An tentu saja terkejut mendengar ini, mengetahui bahwa bos Zhu Xiangzi tidak ada di sini hari ini, tetapi dia adalah pemimpin sehari sebelumnya. Tetapi lintasan dan lapangan tim yang selalu lancar dan mulus tidak mengalami kecelakaan lebih awal, tetapi tidak terjadi terlambat, tetapi terjadi saat dia bekerja hari ini. Mengapa dia begitu sial? Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Direktur Hong, jangan marah, ini semua salah paham, dengarkan aku dan jelaskan." Wakil Direktur Liang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kurasa sebaiknya kau tidak ikut campur. Kau tahu, aku tidak mewakili diriku sendiri, aku mewakili Biro Inspeksi Disiplin. Kuharap kau bisa mengenali masalah ini. Serius, jangan ganggu pekerjaan kami, pahamilah. Hong Mingji awalnya mencari-cari kesalahan kali ini, tidak mungkin memberi Liang An wajah ikan sekecil itu, belum lagi sekarang dia berhadapan langsung dengan ikan kecil lain dari tim lari. Maka semakin tidak mungkin memberi pihak lain sedikit muka, dan nadanya tentu saja sangat kasar. Liang An mendengar ini dan tidak tahu harus berkata apa. Kau perlu tahu bahwa status pihak lain lebih tinggi dari dirimu. Di depan pihak lain, kau hanya bisa mengangguk dan menimbang. Bagaimana pihak lain bisa memberi dirimu wajah orang sekecil itu? Tetapi Zhang Yu mencibir ketika mendengar ini, dan berkata kepada Ming Ming Hong dengan wajah yang tidak tahu malu, "Kau bilang kau tidak akan membiarkanku datang, aku tidak akan datang. Kau pikir kau siapa? Aku ingin mengakhiri status atletku. Tidak? Ya, tapi kau tidak masuk hitungan. Kau harus meminta orang yang bertanggung jawab atas tim atletik untuk memberitahuku secara langsung. Tapi sebelum itu, kau tetap harus menyampaikan pendapat pribadimu dan kembali menunggu beritanya. Karena aku bosan dengan yang itu. Apapun kata orang, kentut saja. Pahamilah, kamu." Ketika Hong Mingji mendengar ini, dapat dikatakan bahwa Qi hampir kehabisan darah. Dengan marah, "Kamu bajingan. Aku tidak menyangka anakmu melihat Huang He begitu abadi. Direktur Liang, kamu sekarang adalah orang yang bertanggung jawab di sini,
maka kamu akan secara resmi memberitahunya dan membiarkannya meninggalkan tim lintasan dan lapangan. Liang An merasa malu mendengar ini. Meskipun dia memang pemimpin sementara tim lintasan dan lapangan, itu hanya sementara. Hal-hal besar, generasi pemimpin ini tidak dapat melakukan hal-hal besar. Tepat ketika Liang An tidak tahu bagaimana menjawab, Zhang Yu bergegas masuk terlebih dahulu, dia tidak berguna. Tidak ada perbedaan antara orang yang bertanggung jawab sementara dan pekerja sementara. Aku tidak bisa mendengarkan pengaturan pekerja sementara. Biarkan orang yang bertanggung jawab datang. Liang An hampir tidak menjadi bengkok ketika dia mendengar hidung ini. Tetapi dia masih menggertakkan giginya. Karena pihak lain tidak memberikan wajahnya sendiri, sudah tepat baginya untuk meminjam seekor keledai dari bajingan itu dan menariknya pergi. Terburu-buru, Direktur Hong, saya tidak mau peduli. Tetapi Anda juga melihat bahwa saya hanyalah pekerja sementara dan orang-orang sama sekali tidak mendengarkan saya. Atau, saya akan menelepon pelatih kepala. Biarkan dia memutuskan masalah ini. Kunjungan Hong Mingji kali ini sebenarnya untuk melewati Zhu Xiangzi. Bagaimana mungkin memanggilnya lagi dan membiarkannya mengacau? Dengan dingin, tidak, kantor pengawas kita harus berurusan dengan urusan resmi. Zhu Xiangzi tidak bisa mengendalikannya. Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat Zhang Yu dengan wajah dingin. Sejujurnya, Hong Ziming sekarang merasa seperti dia agak lembek. Kepala berduri ini di depan. Sepertinya itu adalah tipu muslihat yang tidak takut langit. Jika Anda memaksa orang lain keluar, jika Zhu Xiangzi kembali untuk membuat keributan besar di biro, dan dia tidak memiliki bukti di tangannya, apakah dia akan berakhir di bawah angin? Jika Anda tidak dapat membantu diri sendiri, jangan katakan, pimpin itu tidak bisa menyenangkan. Tetapi jika anak ini seperti babi mati ini tidak takut air mendidih, dia benar-benar akan membawanya sebentar. Bagaimana ini bisa dilakukan? Direktur Hong, saya tidak berpikir Anda berbicara omong kosong dengan anak ini. Tidak, mari kita panggil polisi. Seorang pengikut di sebelahnya berbisik. Ketika Hong Mingji mendengar ini, dia melotot ke orang lain. Jika tidak banyak orang yang berdiri di sampingnya, dia ingin saling memarahi. Apakah suatu kehormatan untuk memanggil polisi? Kentut juga dilaporkan ke polisi, dan pemimpin yang lebih tinggi mengetahuinya. Bukankah itu meragukan kemampuannya untuk bekerja? Pembicara itu ditatap oleh Hong Mingji, dan segera tahu bahwa dia telah menyarankan bahwa dia tidak bisa menjadi tuannya, dan hanya bisa minggir dan tidak berani berbicara. Hong Mingji menatap Zhang Yu lagi dan berkata, Zhang Yu, tahukah Anda bahwa perilaku Anda saat ini telah memengaruhi pekerjaan normal biro olahraga kami? Pekerjaan biro olahragamu, kau punya hubungan kentut denganku. Aku tidak percaya, sebagai atlet cilik, aku bisa membuat biro olahragamu bekerja tidak normal. Kalau begitu gaya kerjamu terlalu bagus. Aku sudah bilang karena beberapa orang tidak punya kemampuan itu, jangan ambil posisi itu. Bukankah ini pekerjaan khas orang-orang itu dan tidak ada apa-apanya? Ketika Hong Mingji mendengar bahwa dia marah dengan wajahnya dan rambutnya yang putih, hatinya membenci gatal di depan anak di depannya, dan berkata dengan dingin, Oke. Zhang Yu, kamu seorang atlet, aku benar-benar tidak peduli padamu. Tapi meskipun aku tidak bisa mengendalikanmu, aku bisa menutup referensimu. Mungkinkah kamu ingin memengaruhi perkembangan referensimu di masa depan di Departemen Olahraga karena perilakumu? Zhang Yu mengerutkan kening, dan berkata, apa maksudmu? Apakah kamu ingin melawan balas dendam? Zulian Jiusu, melawan balas dendam. Hong Mingji mencibir, dan berkata, Zhang Yu, kamu harus memperhatikan apa yang kamu katakan. Saya terlibat dalam inspeksi dan pengawasan disiplin, dan tidak mungkin melanggar hukum dan peraturan. Tetapi menolak kami untuk melakukan inspeksi disiplin juga merupakan masalah Anda sendiri ya, karena Anda menolak untuk bekerja sama dengan pekerjaan terkait kami. Kami hanya dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa transaksi khusus antara Anda dan pengantar Anda, dan perilaku Anda saat ini mengakui bahwa ada hubungan antara Anda dan pengantar Anda. Semacam transaksi. Jika Anda benar-benar mengakui bahwa ada transaksi seperti itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi, dan semua hasilnya akan diselesaikan oleh kelompok partai biro. Petik 2. Zhang Yuanyan mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Kesepakatan apa? Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak bisa menghentikan tinta ini, katakan saja. Hong Mingji berkata, baiklah. Sekarang karena Anda ingin mengerti dan bingung,
maka saya juga dapat menjelaskannya dengan lebih jelas. Seseorang telah melaporkan bahwa ada pertukaran kepentingan antara beberapa pelatih dan atlet tim lintasan dan lapangan Anda, menggunakan cara yang tidak benar untuk mendapatkan kuota. Semua standar prestasi yang digunakan oleh atlet ini untuk menyatakan semuanya palsu. Saya seharusnya cukup mengerti sekarang. Petik 2. Nilai saya palsu. Zhang Yuanyan tiba-tiba tersenyum dan berkata, lelucon internasional apa? Hari saya melakukan ujian, itu bukan ujian tertutup. Banyak pelatih dan staf kami melihatnya. Mungkinkah saya memiliki energi yang begitu besar? Biarkan mereka semua membantu saya memalsukan hasil. Hong Mingji berkata, Anda mengatakan seseorang melihatnya. Oke, sekarang Anda dapat menemukan mereka dan melihat apakah ada yang dapat membuktikannya untuk Anda. Hah, Zhang Yuleng mendengus, berbalik, dan berkata dengan keras, hei. Semua pelatih proyek tim lintasan dan lapangan. Dengarkan saya. Silakan datang. Suara Zhang Yu begitu mencengangkan sehingga tiba-tiba dia mendengus begitu tiba-tiba sehingga semua orang di sekitarnya terkejut, jadi semua orang di taman bermain melihat ke arah Zhang Yu. Wah, siapa? Suara yang sangat keras. Tidak, itu pengeras suara radio. Miopia, siapa yang tidak bisa melihat dengan jelas? Apakah itu senjata rahasia tim kita? Bukankah senjata rahasia itu selalu melakukan latihan di dalam ruangan? Mengapa tiba-tiba berjalan keluar? Apakah latihan di dalam ruangan sudah berakhir? Apakah kamu berencana untuk memulai latihan lapangan? Kamu lihat apa yang aku lakukan? Aku tidak tahu, tapi apa yang dia panggil tadi? Sepertinya membiarkan para pelatih di taman bermain lewat. Mungkin ada sesuatu. Hei, pelatih Hupang, pelatih Ding, mereka semua pergi. Kalau begitu mari kita periksa juga. Apakah kamu tidak mendengar semua pelatih lewat? Kita juga bukan pelatih. Apa yang akan kita lakukan? Tidak bisakah kamu melihat kesenangannya? Ayo pergi. Pada saat ini, orang-orang di taman bermain dikelilingi oleh mereka. Guo Ming dan Ma Xingcai menunggu untuk melihat mereka, dan mereka mengambil kesempatan untuk berkumpul. Zhang Yu dan yang lainnya segera dikelilingi oleh 3 orang dalam dan 3 orang luar. Tentu saja, kebanyakan orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya membicarakan kegembiraan. Liang An tidak menyangka suara Zhang Yu akan memanggil seluruh taman bermain, dan buru-buru berseru, untuk apa orang-orang datang ke sini. Pelatih dan staf tetap di sini. Tidak peduli apa yang ingin kalian lakukan, kembalilah berlatih. Tidak ada yang hebat. Orang-orang di sekitar mendengar ini dan saling memandang, tetapi tidak ada yang bergerak. Meskipun Liang An adalah wakil direktur tim lintasan dan lapangan, hari ini dia adalah pemimpin kelas. Tetapi sejujurnya, tidak banyak orang yang mengenalnya. Bagi para atlet ini, mereka paling berhubungan dengan beberapa pelatih kepala proyek dan asisten pelatih ini. Siapa yang tahu Liang An adalah bawang, jadi tentu saja mereka tidak dapat mendengarkan perintah orang asing. Setelah Liang An melihat bahwa dia telah selesai berbicara, tidak ada orang yang bergerak di antara hadirin, dan dia sangat marah. Tetapi dia juga tahu bahwa dia biasanya hanya bertanggung jawab atas dukungan logistik, dan wajar bagi para atlet garis depan ini untuk tidak mengenal diri mereka sendiri. Dengan tergesa-gesa melihat pelatih tim lompat tinggi, Guo Hong, dan berkata, pelatih Guo. Biarkan para pemain ini kembali berlatih dengan cepat. Guo Hong tentu saja mengenal Liang An, mengangguk, dan berkata dengan keras, semua orang kembali berlatih. Siapa Guo Hong? Tentu saja para atlet ini tahu. Saya hanya bisa saling memandang, dan ketika saya berencana untuk berbalik dan kembali, saya tidak tahu siapa yang tiba-tiba datang. Pelatih Guo, berdiri saja dan saling pandang, jangan bicara. Bahkan latihan pun tidak apa-apa. Kalimat ini keluar, orang-orang yang berencana pergi juga berhenti dan melihat sekeliling pada saat yang sama. Aku tidak tahu siapa yang sedang berbicara. Guo Ming berkedip saat ini, bersembunyi di belakang Ma Xingcai, Bao Yuan dan yang lainnya, berpura-pura bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Zhang Yu menemukan orang yang berbicara hampir seketika, dan mengerutkan kening pada saat yang sama, karena dia tidak saling kenal. Guo Hong juga memiliki ekspresi yang buruk. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tercengang saat dia memberi perintah. Selain itu, siapa orang ini, aku tidak punya cara untuk memastikannya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini.
Jadi semua orang di sekitar tidak pergi karena kalimat itu. Begitu Hong Mingji mendengarnya, dia tahu bahwa yang berbicara adalah sepupunya Guo Ming, jadi dia berkata, "Oke. Jangan buang waktu semua orang. Semua orang suka menonton, tetaplah di sini dan tonton saja." Setelah itu, aku melihat sekeliling. Pelatih berkata, "Halo semuanya. Saya Hong Mingji, kantor pengawasan Biro Olahraga. Kali ini, saya memanggil kalian semua sebagai pelatih, tetapi ada satu hal yang harus dibuktikan oleh semua orang." Setelah itu, dia menunjuk Zhang Yu, yang berkata, pemain bernama Zhang Yu mengatakan bahwa ketika dia bergabung dengan tim, semua orang melihat hasil tes dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi saya ingin memastikannya, apakah Anda benar-benar melihat hasilnya dengan pelatihnya sendiri? Bisakah Anda melaporkan data spesifiknya? Ketika pelatih di sekitar ini mendengar ini, mereka sedikit bingung dan bertanya-tanya apa yang ditanyakan orang lain. Liang An buru-buru berkata, "Setiap pelatih perhatikan. Pertanyaan Direktur Hong sangat penting. Mereka yang tahu katakan tahu. Mereka yang tidak tahu, Anda tidak perlu menjawabnya. Biarkan saya berbicara dengan pelatih Guo Hong terlebih dahulu." Guo Hong, asisten pelatih kelompok lompat tinggi, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Nilai lompat tinggi Zhang Yu adalah 2 meter selama ujian. Saya hadir pada saat itu, dan saya dapat memastikannya. Nilai lompat jauh, tampaknya 7 meter dan 400. Kali ini, dia menoleh ke Pang Mao Chai dari tim lompat jauh. Pang Mao hanya mengangguk dan berkata, 7 meter dan 40. Gawang 110 meter seharusnya 16 detik tahun 2020. Pelatih Ding, saya ingatkan. Ya, Ding Weize juga memerintahkan. Liang An mendengar ini dan menoleh untuk melihat pelatih lain, berkata, pelatih dan staf lain yang hadir pada saat itu dapat memastikan hasil ujian Zhang Yu. Tolong angkat tanganmu. Sebagian besar pelatih dan beberapa anggota staf di lapangan mengangkat tangan, kecuali sejumlah kecil yang tidak hadir hari itu dan tidak melihatnya. Liang An merasa lega ketika melihat ini, dan buru-buru berkata, "Direktur Hong, Anda melihatnya. Para pelatih di tim pada dasarnya melihatnya. Jadi hasil tes Zhang Yu seharusnya tidak menjadi masalah. Saya yakin seseorang pasti telah dengan sengaja menjebak tim lintasan dan lapangan kita. Anda perlu menyelidiki masalah ini dengan saksama." Zhang Yu mencibir melihat pemandangan itu dan berkata, "Apa? Begitu banyak orang membantu saya membuktikan bahwa Anda seharusnya tidak memiliki apapun untuk dikatakan sekarang." Hong Mingji berkata dengan dingin, "Meskipun pelatih Anda dapat membuktikan hasil tes Anda. Tetapi ini hanya saksi, agar saya dapat kembali dan memiliki akun. Sebaiknya Anda memberi saya beberapa bukti fisik." "Bukti? Apa maksudmu?" Zhang Yu mengerutkan kening. "Aku masih belum memahaminya." Hong Mingji tersenyum tanpa ekspresi, "Kami akan menyiapkan peralatan video sebentar lagi. Kamu perlu menunjukkan kembali proyek terdaftarmu di depan staf kami. Jika kamu dapat mencapai apa yang kamu maksud dengan pendaftaran. Jadi meskipun pendaftaranmu baik-baik saja, sesederhana itu. Bagaimana jika aku tidak dapat mencapai hasil semula?" Zhang Yuwenyan tersenyum. "Tidak dapat mencapainya." Hong Mingji mencibir mendengar ini, berkata, "Jika kamu tidak dapat mencapainya. Seberapa serius masalahnya, kamu tidak akan mau tahu." Ancaman di antara kata-katanya jelas. Zhang Yu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku terkejut dengan satu hal. Bukankah aku punya begitu banyak saksi? Mengapa aku harus membuat video untuk membuktikannya?" Hong Mingji berkata, "Apa yang aneh tentang ini? Meskipun kamu punya saksi, mereka bisa dipalsukan." "Menyontek, maksudmu, begitu banyak orang yang mencontek demi aku. Sulitkah untuk dipahami? Jika seorang anggota tim senior dari tim atletik berbicara, ada kemungkinan lebih banyak orang yang curang. Dan meskipun Anda memiliki banyak saksi, mereka semua adalah anggota tim atletik. Orang di tengah yang membuktikan untuk Anda tidak ada. Meskipun sulit dijelaskan, tetapi saya dapat mencoba menjelaskannya." Berbicara tentang Hong Mingji sambil tersenyum, "Saya melihat apakah Anda telah menempati tempat beberapa atlet, jadi mereka tidak ingin memberitahu Anda apapun. Bagaimana dengan, ngomong-ngomong, para pelatih dan atlet di sekitar pada dasarnya telah mendengar beberapa tanda. Ternyata pemimpin biro olahraga ini tampaknya dalam kesulitan untuk Zhang Yu, dan keduanya bergumam untuk waktu yang lama. Ternyata mereka curiga bahwa hasil tes Zhang Yu salah.
Itu hanya pimpinan tim atletik yang mengatur kerabat-kerabat kekaisaran. Ketika para pelatih tim atletik mendengar ini, wajah mereka sebenarnya tidak terlalu bagus. Karena apa yang mereka konfirmasikan untuk Zhang Yu, mereka mengatakan yang sebenarnya. Nilai ujian Zhang Yu memang diselesaikan di depan mereka, dan pengukurannya juga diambil oleh mereka, jadi tidak ada kemungkinan penipuan. Dan pemimpin kantor pengawas ini curiga bahwa mereka membantu Zhang Yu menipu bersama. Bukankah dia akan mengatakan mereka berbohong secara terselubung? Bagaimana para pelatih ini bisa terlihat lebih baik? Namun, karena pihak lain adalah pemimpin biro olahraga, dia makan makanan di tim lintasan dan lapangan. Meskipun orang-orang ini sangat tidak senang, mereka dengan paksa menahannya, tetapi tidak dapat dihindari untuk memarahi ibunya. Para atlet di sekitar mereka memiliki corak yang sama. Faktanya, mereka tidak melihat proses ujian Zhang Yu secara langsung. Para pelatih mengatakan seluruh proses. Setelah menyampaikan rumor, itu bahkan lebih dimodifikasi. Sebenarnya, mereka semua ingin melihat sendiri apa hebatnya Zhang Yu. Namun, karena Zhang Yu telah berlatih di dalam ruangan sejak bergabung dengan tim, orang-orang ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan Zhang Yu yang sebenarnya. Secara pribadi, para atlet ini tidak banyak bicara atau bahkan curiga. Namun, karena kepercayaan mereka yang sudah lama kepada pelatih yang bertanggung jawab, orang-orang ini tidak dapat mengetahuinya. Namun, sekarang setelah mendengarkan pemimpin biro olahraga ini, sungguh bodoh jika Anda tidak mengerti. Memikirkan hal ini, para atlet di sekitarnya menatap mata Zhang Yu, memperlihatkan mata yang skeptis. Tentu saja, Zhang Yu juga merasa bahwa suasana di sekitarnya tampaknya dipimpin oleh pria di depannya, tetapi dia tidak memiliki kekhawatiran, tetapi dia mengingat sesuatu, diikuti oleh senyum, dan berkata, sebenarnya, Anda ingin melihat hasil saya yang sebenarnya, tetapi juga tidak. Saya pribadi selalu percaya pada kekuatan absolut, dan plot dibingkai oleh badut. Tetapi Anda tidak ingin melihatnya semudah itu. Anda harus menyetujui 2 syarat sebelum saya dapat memberi Anda demonstrasi. Petik 2. Ini konyol. Hong Mingji menatap, dan berkata, harap perhatikan. Saya melakukan tugas resmi atas nama kantor pengawas biro olahraga. Saya di sini bukan untuk membahas persyaratan dengan Anda. Untuk persyaratan saya, sebaiknya Anda melakukan implementasi tanpa syarat dan kerja sama penuh. Karena itu hanya bagian dari alur kerja bagi saya, dan lebih baik bagi Anda. Mengerti, Zhang Yuonyan juga tersenyum dan berkata, meskipun apa yang Anda katakan agak masuk akal, tapi aku juga mengatakan yang sebenarnya, jasmu tidak berguna bagiku. Adapun apa pekerjaanmu, apa sifatnya dan apa yang terjadi padaku, dan berapa nilaiku yang sebenarnya, aku tidak perlu membuktikannya kepadamu. Jika kamu benar-benar ingin melihatnya, aku menyarankan kamu untuk mencoba saling menghormati dan menyetujui persyaratanku juga. Jika kamu keras kepala, perlakukan aku hanya bisa memberitahumu dengan penyesalan. Di mana kamu tenang dan di mana kamu tinggal. Aku memiliki begitu banyak saksi untuk mendukungnya, tidak perlu membuktikan apapun kepadamu. Kamu tidak percaya apa yang aku katakan. Lalu kamu percaya atau tidak, aku tidak peduli sama sekali. Mengerti. Petik 2. Hong Mingji dapat dikatakan marah dan sekarat ketika mendengar ini. Dia dapat mengatakan bahwa dia telah berurusan dengan banyak pria yang sulit dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan orang yang menjijikkan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa jika lawannya adalah atlet tim lintasan dan lapangan, dia memiliki banyak cara untuk membuatnya terlihat baik, tetapi justru pihak lain adalah atlet tim lintasan dan lapangan, yang tidak adil dan tidak adil. Jika pihak lain tidak membeli akunnya sendiri, dia benar-benar tidak dapat mengambilnya dan tidak dapat bertarung. Anda tidak dapat memarahi, Anda tidak dapat memarahi, Anda tidak dapat mengatakannya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ketika para pelatih di sekitar melihat ini, mereka juga sangat senang, karena Hong Mingji baru saja mengatakan bahwa mereka semua dipercayakan dan memberi orang-orang ini cukup frustrasi, tetapi mereka tidak dapat membantah frustrasi itu. Mereka hanya bisa mencubit hidung mereka. Ketika saya melihat Zhang Yu saling membanting, tentu saja, mereka juga sangat senang, tentu saja mereka sangat senang. Biarkan anak Anda datang ke tim lintasan dan lapangan untuk mengambil keuntungan dari panah bulu, dan sekarang itu adalah janggut. Pantas. Dan para atlet itu sekarang berkenalan kembali dengan Zhang Yu.
Orang-orang ini berpikir bahwa anak di depannya terlihat muda dan seharusnya tidak dapat menghadapi para pemimpin departemen olahraga seperti itu. Tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Zhang Yu telah mengambil bagian atas dan memiliki momentum yang kuat. Itu benar-benar memiliki arti menusuk seorang remaja sejak zaman kuno. Tampaknya pemimpin Biro Pendidikan juga menunggangi harimau dan itu benar-benar tertawa. Ma Xingcai juga cukup cemas. Menurut idenya, sepupu Guoming memiliki terlalu banyak masalah, jadi dia berjanji untuk melupakannya, mengetahui bahwa mereka telah menyiapkan segalanya. Sekarang ini adalah pertaruhan yang hanya menang dan kalah, jadi mengapa repot-repot satu sama lain? Bukankah lebih mewah untuk melepas celana? Ma Xingcai buru-buru menarik pakaian Guoming dan membiarkannya segera menemukan jalan. Guoming juga tahu bahwa sepupunya agak terlalu sombong. Jelas pihak lain telah berjanji untuk turun, dan apa tinta dengan pihak lain. Memikirkan hal ini, dia bergegas meninggalkan posisinya dan mendatangi sepupunya Hong Mingji, mengedipkan mata lagi dan lagi tentu saja Hong Mingji tidak buta, dan dia langsung melihat sepupunya Guoming, yang berada di kerumunan di seberangnya, mengernyitkan alisnya. Hong Mingji tidak perlu menanyakan maksud pihak lain. Guoming pasti ingin membuat dirinya berjanji dengan cepat. Tetapi bagaimana mungkin masalah ini sesederhana yang dipikirkan orang lain, dan jika Anda berjanji, Anda dapat menjanjikannya. Anda perlu tahu bahwa tidak hanya diri Anda sendiri, tetapi juga begitu banyak orang yang menontonnya. Sebagai kepala Departemen Biro Pendidikan, bagaimana mungkin di bawah intimidasi seorang anak kecil, dia tidak akan mengizinkannya datang ke Taiwan. Meskipun Zhang Yu memunggungi Guoming yang mengerutkan kening, dia juga melihat ekspresi aneh di sisi lain berdasarkan kemampuan sistemiknya. Itu juga sangat aneh di dalam hatiku. Apakah kedua orang ini saling kenal? Dan sumbu dari semua ini adalah anak di belakangnya. Memikirkan hal ini, Zhang Yu tampaknya memahami sesuatu. Meskipun dia tidak tahu identitas pihak lain, dia memikirkan apa yang terjadi hari ini, dan dia tidak bisa menjadikan anak laki-laki di belakangnya sebagai salah satu pemain yang menggantikannya di beberapa tempat proyek. Anak laki-laki Bao, berani-beraninya membuatku muram. Ayo jalan dan lihat. Zhang Yu memikirkan ini, dan terus berkata dengan tenang kepada Hong Mingji, bagaimana menurutmu? Jangan bicara lagi, aku bisa pergi. Jika ada sesuatu, kamu bisa berbicara dengan pelatih kepala. Ketika Hong Mingji mendengar ini dan menatap mata sepupunya yang hampir terbang keluar, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya dia akan setuju bahkan jika dia tidak setuju. Jika Zhu Xiangzi kembali, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Dia hanya mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan begitu merepotkan. Jika kamu memiliki syarat, kamu dapat membicarakannya terlebih dahulu. Zhang Yuhum tersenyum dan berkata, syarat pertama. Jika hasil tesku memenuhi standar dalam beberapa saat, kamu harus meminta maaf kepadaku secara tertulis. Kenapa? Mata Hong Mingji melotot, dan dia bisa mengatakan bahwa permintaan pertama pihak lain tidak dapat diterima. Karena permintaan pihak lain itu menghina sama sekali, jika dia setuju, apakah dia masih bisa mengangkat kepalanya di biro di masa depan? Mengapa kamu berkata, kamu telah datang ke tim lintasan dan lapangan untuk menggangguku tanpa pembenaran, dan itu telah menyebabkan kerusakan besar pada reputasiku? Apa yang salah dengan permintaan maaf tertulisku? Apakah itu terlalu berlebihan? Aku katakan sekali lagi, aku adalah kader yang bertanggung jawab atas pengawasan disiplin Biro Olahraga. Semua pekerjaanku adalah pekerjaanku sendiri. Mengapa aku harus meminta maaf kepadamu secara tertulis? Jangan bilang orang-orang tidak berguna itu padaku. Bagaimana dengan kamu yang bertanggung jawab atas pengawasan disiplin? Bisakah kamu mengendalikan staf Biro Olahraga? Bisakah kamu mengendalikanku? Apakah kamu ingat, aku adalah pemain yang diundang oleh tim atletik? Tidak, aku tidak dipekerjakan. Aku bukan karyawan Biro Pendidikanmu, kamu tidak dapat mengaturku. Biro Olahraga telah melanggar reputasiku, kan? Kalau begitu kamu harus memberiku permintaan maaf tertulis. Aku tidak membiarkanmu melaporkan permintaan maaf dan kompensasi. Kamu telah kehilangan reputasiku. Apakah kamu tahu berapa nilai reputasiku? Reputasimu bernilai, Hong Mingji hampir tidak memarahi ibunya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah begitu marah dalam hidupnya. Jika dia tidak mandiri, dia benar-benar ingin mengajari orang lain makan sendiri, dan kemudian melepaskannya. Zhang Yuke tidak peduli dengan semprotan darah marah pihak lain, dan berkata, baiklah, tolong beri aku kata-kata yang baik.
Aku akan membuang-buang waktu denganmu. Batuk, batuk. Tepat ketika Hong Mingji ingin menolak untuk mengatakan tidak, batuknya terus-menerus datang. Orang-orang di sekitar melihat sekeliling, dan orang yang batuk itu sebenarnya adalah Guo Ming, yang tampaknya banyak batuk, menutupi dadanya dan meringkuk. Guo Ming melihat semua orang melihat dirinya sendiri dan buru-buru melambaikan tangan, maaf. Guo Ming, apakah kamu batuk parah? Tidakkah kamu pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya? Jangan tunda pertandingan. Pelatih lari 100 meter putra Hurong berkata dengan khawatir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku sudah ngiler. Untuk sementara waktu, Sebentar saja, ketika orang-orang di sekitarku mendengar ini, mereka dapat mengatakan bahwa itu hampir tidak dapat berkata-kata, dan mereka saling melirik. Wajah Hong Mingji muram saat ini. Kau tahu, ketika Guo Ming batuk, dia benar-benar mengangguk pada dirinya sendiri, dan mengutak-atiknya untuk membuat dirinya menjawab. Bocah bau, kau benar-benar menggunakan sepupumu sebagai kader. Wajahmu telah hilang oleh anakmu. Hong Mingji terdiam beberapa saat, lalu dengan wajah dingin berkata, bagaimana jika kamu gagal mencapai hasil pendaftaranmu? Zhang Yu berkata, kalau begitu aku akan mengakui bahwa aku masuk melalui pintu belakang. Dan aku masih mengonfirmasinya secara tertulis. Wajah Hong Mingji berubah, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, oke. Aku berjanji padamu, apa lagi yang kamu punya? Zhang Yu tersenyum bangga dan berkata, syarat 2. Jika aku memenuhi target, kamu harus memberitahu nama reporter itu. Batuk. Guo Ming di antara kerumunan itu batuk lagi, tampak seolah mengangguk. Hurong mengerutkan kening, Guo Ming. Apakah kamu membiarkan air liurmu kembali? Guo Ming tersenyum canggung, dan berkata, maaf pelatih. Aku minum terlalu banyak air hari ini, dan dahaku banyak sekali. Ketika Hurong mendengar ini, dia terdiam, dan berkata, kurangi minum air. Hong Mingji tentu tahu bahwa Guo Ming telah membuat dirinya setuju. Dia menoleh untuk memikirkannya. Sekarang sepupunya telah membuat semua persiapan, bahkan jika dia setuju, dia hanya akan menang dan tidak kalah. Aku mengangguk pada pikiran ini dan berkata, ya, jika kamu menang, aku akan memberitahukan nama reporter itu. Baiklah, kalau begitu, katakan saja seorang pria terhormat. Cepatlah. Keduanya bersenandung bersamaan. Ayo, proyek apa yang ingin kamu lihat? Kamu masih berencana untuk membiarkanku mengerjakan ketiga proyek itu? Atau berencana untuk melihat hanya satu? Hong Mingji tahu bahwa Guo Ming telah mempersiapkan proyek lompat jauh. Sebenarnya, kali ini dia datang untuk melihat proyek lompat jauh. Hong Mingji benar-benar memikirkannya, selama proyek lompat jauh pihak lain tidak memenuhi standar, dia mendapatkan bukti video dan segera berbalik dan pergi. Bocah bau yang berulang kali menantang batas bawahnya sendiri, kamu hanya perlu menunggu nasib buruk. Hong Mingji memikirkan hal ini dan berkata, lihatlah proyek lompat jauh terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, Zhang Yu melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, semua orang pergi ke bunker. Bantu kami menegakkan keadilan. Orang-orang di sekitar juga tidak takut akan masalah, dan sekelompok besar orang datang ke bunker panjang. Banyak atlet dan pelatih yang berlatih di dalam ruangan juga mendengar berita itu saat ini dan semuanya datang untuk melihatnya dengan gembira. Pelatih kebugaran fisik Aize juga menindaklanjutinya, tetapi dia sangat terdiam ketika mendengar rekan-rekannya di sebelahnya. Tentu saja, keadaan telah berkembang seperti ini sekarang. Dapat dikatakan bahwa seluruh tim lintasan dan lapangan tidak dapat berhenti, dan dia hanya dapat berdiri dan menyaksikan kegembiraan itu. Zhang Yu datang ke bunker, tetapi ketika dia melirik tanda jarak sederhana di sebelah bunker, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Karena tampaknya ada yang salah dengan tanda yang tampaknya baik-baik saja ini. Tapi apa yang salah dengan itu? Zhang Yu memiliki kemampuan ajaib untuk tidak pernah lupa. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam gambar yang dia lihat beberapa hari yang lalu, dan dia segera melupakannya dalam benaknya, dan segera menemukan penyebab masalahnya. Tanda jarak asli di sebelah bunker sebenarnya telah diganti. Alasan mengapa Zhang Yu dapat menemukan papan nama itu berbeda adalah karena papan nama jarak asli telah terpapar sinar matahari untuk waktu yang lama, mengakibatkan beberapa perubahan warna dan kilaunya, yang tidak terlalu memantulkan. Meskipun tanda ini tampaknya berwarna mirip dengan aslinya,
dan tampak agak keputihan, tetapi jika Anda perhatikan dengan saksama, keputihannya memantulkan, jadi warnanya hanya efek dari sengaja dibuat tua saat dicat. Dan Zhang Yu tidak perlu berada di dekatnya, cukup hirup udaranya, Anda dapat mencium bau cat semprot yang ringan. Anda harus tahu bahwa ini hanya masalah ketika merek tersebut baru. Yang paling membingungkan Zhang Yu adalah bahwa skala pada papan nama yang sengaja dibuat lama ini tampaknya berbeda dari yang asli. Mungkin kebanyakan orang masih tidak dapat menemukan ini, Zhang Yu tidak. Dia dengan cepat menentukan melalui kemampuan ingatannya yang kuat bahwa penempatan merek di sebelah lubang atas dan objek referensi di sekitarnya berbeda dari aslinya. Ini jelas berarti bahwa ada sepasang tangan yang telah menggerakkan tangan dan kaki mereka, dan memperluas skala di atas. Setelah melihat ini, Zhang Yu memahami niat hantu-hantu itu hampir seketika. Ternyata dia berencana untuk mendung di depan umum. Itu terlalu berbahaya. Jika itu telur yang berantakan, saya tidak tahu bagaimana cara mati pada akhirnya. Meskipun Zhang Yu melihat petunjuknya, dia tidak memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan dia tidak mengungkap kejadian itu. Dia hanya datang ke saluran run-up dan berdiri diam. Tidak ada seorang pun di sekitar yang melihat masalah rambut tersebut, dan tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Meskipun Guoming membuat ulang merek tersebut, mereka tidak berani mengubahnya terlalu banyak. Anda mengubah jarak dari 7 meter menjadi 10 meter, yang tidak sepanjang bunker. Orang-orang di sekitar ini semuanya adalah pelatih dan atlet profesional. Skalanya dimodifikasi terlalu banyak, dan mudah bagi orang untuk melihat masalahnya. Meskipun Guoming dan yang lainnya tidak terlalu banyak memodifikasi papan nama tersebut, peningkatan jarak tersebut tidak dapat dengan mudah ditantang. Jadi bagi Guoming, semua orang berpikir bahwa kejadian hari ini pasti akan berakhir. Pada saat ini, Hong Mingji meminta staf di sekitarnya untuk memasang kamera ke arah lintasan. Baginya, selama penampilan Zhang Yu tidak sesuai standar, tujuannya tercapai, dan anak di depannya pasti tidak akan mampu membawanya berkeliling. Penonton melihat sekeliling untuk melihat apakah Zhang Yu dapat menantang hasil menakjubkan 7,4 meter lagi. Faktanya, bahkan para pelatih yang telah melihat ujian terakhir Zhang Yu tidak yakin apakah Zhang Yu dapat berhasil lagi. Bagi para atlet, keadaannya baik atau buruk. Jika Zhang Yu tidak dalam kondisi hari ini, sangat mungkin dia tidak dapat melompat lebih dari 7 meter dan 4-0 atau selalu berubah dalam kisaran 3-0. Bagaimanapun, situasi hari ini cukup istimewa, dan wajar jika tekanannya lebih besar dari sebelumnya. Dan para atlet yang belum melihat lompat jauh Zhang Yu bahkan lebih penasaran. Tidak diketahui apakah senjata rahasia legendaris ini benar-benar memiliki potensi yang begitu besar. Terutama beberapa atlet dari tim lompat jauh tidak yakin dengan Zhang Yu. Seperti Tong Qiwu, dia sekarang menunggu Zhang Yu tersapu keluar dari tanah setelah dia menyentuh tanah, tentu saja meremehkan Zhang Yu. Sebenarnya berani merebut tempat di babak penyisihan dengan dirinya sendiri, dan tidak mengencingi kondisinya sendiri. Zhang Yu berdiri diam tanpa sepatah kata pun, memperhatikan Hu Jiming dan yang lainnya sibuk menyiapkan peralatan rekaman. Apakah kalian siap? Hu Jiming bertanya kepada anak buahnya yang siap untuk bersiap. Oke Direktur, Hu Jiming mengangguk dan menoleh ke Zhang Yu di lapangan, berkata, oke. Kalian bisa mulai. Saya perlu menjelaskannya sebelum saya mulai. Saya perlu menguji tempat dan mencoba 2 lompatan sebelum saya dapat memulai secara resmi. Meskipun Hu Jiming bukan seorang atlet, dia mengatakan bahwa dia juga bekerja di Departemen Olahraga, mengetahui bahwa para atlet harus mencoba lompatan sebelum memulai pertandingan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dan dia merasa jauh lebih baik. Ketika anak itu menemukan bahwa hasilnya tidak memuaskan, dia akan lebih cemas. Setelah start resmi, dia pasti akan mendapatkan hasil yang lebih buruk. Memikirkan hal ini, saya tidak mengatakan apapun, berkata, baiklah. Kalian bersiap, tapi cepatlah, jangan buang-buang waktu semua orang. Zhang Yu mulai mempersiapkan lompatan uji coba dan persiapan sebelum lompatan, karena dia harus memeriksa berapa banyak masalah yang ada di lapangan. Para pelatih tim lintasan dan lapangan berbisik bersama saat ini. Aneh, Zhang Yu benar-benar akan melakukan lompatan uji coba kali ini. Saya ingat ketika dia terakhir kali menguji, dia mengukur panjang dan jarak langkah dan mulai melompat. Kali ini dia sangat berhati-hati. Terakhir kali sama seperti kali ini.
Terakhir kali situasinya lebih santai, Anda tetap bisa melompat. Kali ini lebih serius. Anda harus berhati-hati. Orang dari biro olahraga ini benar-benar menyebalkan. Sementara pelatih kepala tidak ada di sini untuk mencari masalah. Jika Presiden Zhu ada di sini kali ini, dia tidak akan pernah berani melakukan itu. Yah, orang itu baru saja memilih waktu ini untuk mencari masalah. Ya, tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet hanyalah raja. Itu masuk akal. Mungkin, para atlet di sekitarku juga berkumpul. Menurutmu, apa hasil Zhang Yu kali ini? Haruskah masih 7 atau 4 meter? Apa yang naik turun? Seharusnya 7 atau 40 meter atau kurang. 7 meter dan 40 meter sudah merupakan pencapaian yang hebat, dan ruang untuk lebih jauh ke atas sangat kecil. Aku ingat Yin Hao pernah melakukan 5 lompatan 7 meter berturut-turut interval antara 25 dan 7 meter dan 30 meter tidak melebihi 7 meter dan 30 kali pada satu waktu. Faktanya, hasil terbaik adalah bahwa posisi ekstrim adalah batasnya. Pada posisi itu, bahkan jika kamu tidak ingin mendarat, kamu harus mendarat. Masuk akal, tapi, apakah menurutmu Zhang Yu masih bisa mencapai 7 meter 40 kali ini? Yah, kalau kau bisa menahan tekanan, kau bisa menantangnya. Kalau kau tidak bisa menahan tekanan, 7 meter 30, bahkan 2020 pun mungkin. Kau lihat sendiri, sepatu kets biasa yang dipakai Zhang Yu bukanlah sepatu khusus untuk lompat jauh. Kalau kau tidak bilang begitu, aku belum menyadarinya. Hei, memang, apakah dia akan mengganti sepatu sebelum mulai melompat? Benarkah? Tidak perlu. Apakah dia mau melompat dengan sepatu turis? Seharusnya tidak, itu memengaruhi kondisi kompetisi. Jaraknya minimal 20 cm. Tidak, begitulah cacat mentalnya sampai membuat keputusan ini. Hehehe, Ma Xingcai dan Guo Ming bersama-sama, dan mereka akan berbisik bersama. Tentu saja, mereka berbicara dengan relatif pelan, sebuah gambaran yang takut pada orang lain. Kakak, berapa panjang sebenarnya yang harus kita persiapkan untuk garis 7 meter yang ditampilkan oleh merek ini? Sekitar 7 meter 40. Apakah panjangnya 40 cm? Seperti apa bentuknya? 7 meter dan 6 meter ini panjangnya hampir sama, jangan salah paham. Sudah kubilang, kau terlalu bodoh. Apakah mungkin untuk menambahkan hal-hal seperti itu? Itu tidak panjang, tetapi pendek, dan si bodoh itu dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Hehehehe, sungguh, maaf, tadi aku tidak berbalik. Sampai jumpa kakak, bisakah kau mengatakan bahwa bocah itu dapat melewati garis 7 meter kali ini? Tentu saja tidak, kenapa, kau dapat melewati garis 7 meter dengan sepatu turis? Hantu mempercayainya, hehehe, Zhang Yu dengan hati-hati mengukur jarak lintasan percepatan, menghitung jarak langkah dan kecepatan. Ketika dia kembali ke titik awal, dia memeriksa ulang semua data dalam benaknya, diikuti dengan mengatur napasnya, mengikuti kakinya, dan bergegas menuju titik awal. Lompatan uji dimulai. Rasa kecepatan dan ritme masih sama seperti terakhir kali. Rasanya luar biasa. Saya yakin kita harus bisa melewati 7 meter dan 40. Tidak ada kecepatan sama sekali. Bisakah ini berhasil? Tidak ada sepatu. Kecepatan di otak Zhang Yu berkelebat. Dia hampir mengukir semua yang dia miliki dalam demonstrasi terakhir. Saat titik lepas landas semakin dekat, langkah terakhir secara akurat berada di papan dan melompat ke atas. Ritmenya bagus, sempurna. Kecepatannya tidak cukup. Zhang Yu telah terbang ke bunker saat ini, dan semua orang di lapangan dengan kondisional melihat tanda yang ditempatkan di sebelah bunker. Plat identifikasi sangat jelas dalam meter. Sekilas, Anda tahu bahwa Anda baru saja tiba di garis 7 meter, yang jauh dari 7 meter 4. Zhang Yu sebenarnya baru saja menyentuh garis 7 meter kali ini, yang merupakan perbedaan 30 hingga 40 cm sejak terakhir kali. Aneh, jika Anda mengatakan bahwa kecepatan dan ritme Zhang Yu hampir sama dengan terakhir kali, mengapa Anda menyentuh garis 7 meter kali ini? Saya tidak berpikir itu cukup cepat. Tetapi terakhir kali kecepatannya hampir sama dengan kali ini. Dan saya pikir tingginya saat lepas landas seharusnya sama saja. Bagaimana mungkin terakhir kali cukup, kali ini tidak cukup? Lihat apa yang kamu katakan. Jika kamu bisa melihatnya, apa yang akan kamu lakukan?
Hehehe, inikah senjata rahasia tim atletik kita? Hanya 7 meter, level 2, belum lagi provinsi, tim kita punya banyak. Begitulah pepatah lama, mendengar itu salah, melihat itu percaya, bagaimana dengan sekarang? Setelah meniup untuk waktu yang lama, tidak ada level menyentuh dasar pot dalam tim. Petik 2, jika saya katakan, dia masih belum memiliki kecepatan yang cukup. Neraka dengan kecepatan 7 meter 40 itu. Itu benar, karena anak ini sangat miskin. Jadi apa yang dikatakan orang di biro olahraga itu benar. Ada apa? Bodoh. Melewati pintu belakang merajalela. Saya ingin mengatakan bahwa benar-benar tidak ada pertukaran manfaat dalam hal ini. Terlalu gelap. Untuk tempat seorang atlet, puncak tim sangat gelap. Yah, saya hanya bisa mengatakan, di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau. Di mana mereka dapat berdagang. Di situ ada perdagangan. Kata yang bagus. Itu benar. Tim lintasan dan lapangan sedang mengukur hasil lompatan uji Zhang Yu, tetapi yang lain tidak memperhatikan bahwa jarak pengukuran digunakan oleh masing untuk mengambil inisiatif berlari ke kotak peralatan untuk mendapatkannya. Tentu saja, pengukur jarak ini juga dibuat khusus agar sesuai dengan pelat identifikasi di sebelah lubang, agar tidak membiarkan orang melihat kudanya. Setelah pengukuran staf, skor lompatan uji pertama Zhang Yu adalah 6 meter dan 99 meter. Melihat hasil lompatan uji pertama Zhang Yu, semua orang di antara penonton menatap matanya, yang sudah mengandung keanehan, terutama bagi sebagian besar atlet. Lompatan uji pertama lawan bahkan tidak melewati 7 meter tampaknya sebagian besar transaksi uang itu benar. Hong Mingji mencibir melihat pemandangan itu, meskipun dia tahu sepupunya telah menjadi hantu di sini. Tetapi melihat hal-hal yang berpikir ke arahnya sendiri, hati kecil yang membuatnya tetap tergantung dapat dianggap sepenuhnya. Sebenarnya, bagi Hong Mingji, yang paling dia khawatirkan adalah hasilnya. Selama hasilnya adalah hasil yang diinginkannya, maka tentu saja ada banyak cara untuk bermain dengan anak bau ini yang berani menantang dirinya sendiri. 6 meter 99 ditambah 40 cm, bukankah 7 meter 39? Anak ini benar-benar luar biasa. Tidak masalah. 7 meter 39, 1 cm kurang dari 40. Faktanya, bahkan jika kita tidak melakukan gerakan kecil, dia tidak memenuhi standar, tapi dia memakai sepatu turis. Zhang Yu tahu hasil lompatan pertamanya, dan hampir tidak ada perubahan dalam ekspresinya, dan dia tidak bisa melihat ketegangan apapun. Semua orang di pinggir lapangan melihat pemandangan ini dan mengagumi kualitas psikologis Zhang Yu. Jika Anda menempatkan diri Anda pada posisi Zhang Yu, lompatan uji pertama sangat sampah, saya khawatir lompatan uji kedua bahkan tidak akan bisa mendapatkan garis 6 meter. Zhang Yu dengan cepat memulai lompatan uji kedua. Kali ini, ia masih memiliki kecepatan dan ritme yang sama, tetapi tubuhnya terasa lebih rileks daripada yang pertama kali. Zhang Yu jatuh tepat pada garis 7 meter lagi kali ini, tetapi setelah diukur, skor lompatan uji ini adalah 7 meter dan 04. Meskipun itu merupakan peningkatan dari yang terakhir kali, itu tidak terlalu jauh dari perbedaan 7 meter dan 40. Melihat pemandangan ini, Ma Xingcai dan yang lainnya juga diam-diam menyeka keringat dingin. Anda harus tahu bahwa lompatan Zhang Yu dari 7 meter 44 yang sebenarnya, jauh melebihi hasil tesnya. Orang-orang ini sekarang tahu bahwa anak laki-laki di depan mereka layak mendapat gelar senjata rahasia. Jika mereka tidak melakukan gerakan-gerakan kecil ini terlebih dahulu, saya khawatir bahwa dalam menghadapi kekuatan Zhang Yu yang hampir menyimpang, benar-benar tidak ada cara. Zhang Yu menyelesaikan 2 lompatan uji coba dan menoleh ke Hong Mingji dan berkata, "Saya siap. Kali ini, lompatan resmi dimulai. Apakah Anda tidak ingin merekam? Kalau begitu bersiaplah. Jangan coba lagi. Tidak apa-apa. Masih banyak waktu. Tidak, masalah jika Anda berlatih beberapa kali lagi." Hong Mingji tersenyum bangga, dan berkata, "Jangan dapatkan hasil yang buruk. Cari alasan untuk menghindar, lalu jelek." Zhang Yu juga tersenyum dan berkata, "Anda tidak peduli berapa nilai saya. Anda mungkin juga peduli dengan apa yang Anda tulis dan minta maaf untuk sementara waktu." Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Hong Mingji menggertakkan giginya,
dan berkata diam-diam di dalam hatinya, apa yang akan saya lakukan jika Anda tidak bisa melompat keluar untuk sementara waktu? Zhang Yu, tunggu. Pelatih kebugaran Aize keluar dari kerumunan, terengah-engah, menyela Zhang Yu, yang hendak secara resmi memulai lompatan. Orang-orang di sekitar juga memandang Aize dengan tatapan aneh. Entah bagaimana keadaan pihak lain, bagaimana bisa bernapas seperti itu, sepertinya baru saja melewati perlombaan lari. Ada apa, pelatih Ai? Tentu saja Zhang Yu juga menunjukkan ekspresi aneh. Zhang Yu, ini sepatu berpaku yang kutemukan untukmu. Kakiku kira-kira seukuran kakimu. Meskipun sepasang sepatu ini tidak sebagus lompat jauh profesional, mari kita lakukan dulu. Kata Aize sambil berbicara menyodorkan tas di tangannya. Orang-orang di sekitarku tiba-tiba terkejut. Tidak heran Aize Lei bernapas seperti sapi tua. Ternyata itu membantu Zhang Yu menemukan sepatu. Kamu harus tahu bahwa sepasang sepatu olahraga profesional pasti akan meningkatkan kinerja atlet. Tapi itu hanya secara umum. Jika skormu terlalu buruk, efek dari sepasang sepatu sebenarnya kecil. Sepertinya situasi Zhang Yu, saya khawatir bantuan sepatu olahraga harus dibatasi. Hanya saja para atlet dan pelatih di sekitar ini tidak menyangka Aize bersikap baik kepada Zhang Yu. Lagi pula, saat ini, tidak baik untuk tidak turun dari batu, tetapi juga mengirim arang di salju. Tampaknya hubungan antara keduanya benar-benar luar biasa. Ketika Hong Mingji melihat ini, wajahnya tidak senang, tetapi bahkan jika dia tidak senang, itu tidak berguna. Lagi pula, adalah hak atlet untuk mengenakan sepatu olahraga profesional, dan terlalu tidak masuk akal untuk menentang Zhang Yu untuk memakainya, jadi tentu saja saya hanya bisa mencubit hidung saya untuk mengenalinya, tanpa mendengkur. Ma Xingcai dan Guo Ming juga membisikkan beberapa kata. Sebenarnya, kesimpulan dari beberapa dari mereka serupa. Bahkan jika mereka dapat meningkatkan kinerja sedikit, tetapi peningkatannya terbatas. Seharusnya tidak ada perbedaan dalam hasil tes ini, pengaruh. Zhang Yu juga sangat berterima kasih atas perilaku Aize, tetapi dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambil tas sepatu, dan berkata, terima kasih, Ai. Petik 2. Semua orang di sekitarku mendengar ini dengan mata sedikit besar dan mata kecil. Anak ini terlalu gila. Tidak, ini hanya kuis. Orang-orang yang hanya melompat 7 meter dalam 2 lompatan uji mengatakan dia malu untuk mengatakan itu. Sebenarnya, ini disebut kalah dan tidak kalah. Anda tidak bisa kalah dalam permainan dan kehilangan muka lagi. Terus terang, dia hanya membuat alasan kemudian. Ketika seseorang bertanya, dia berkata dia tidak memakai lompat jauh saat itu, jadi dia kalah. Terus terang, ini semua rutinitas. Bagus sekali. Dalam satu frasa, beri Anda suka. Melihat Zhang Yu tidak mengambil sepatu, Aize mengira dia akan kehilangan muka, dan buru-buru berkata, Zhang Yu, lompatan uji ini sangat penting bagimu, jadi kamu masih mendengarkanku dan mengganti sepatumu. Aku percaya pada kemampuanmu. Jika kamu menganggapnya serius, mungkin tidak ada kesempatan. Dan ini adalah sepasang sepatu baru. Itu adalah hadiah dari sponsor terakhir kali. Kamu dapat yakin, kamu tidak pernah menyentuhnya. Melihat pihak lain bersikeras akan hal ini, Zhang Yu tersenyum dan berkata, baiklah. Terima kasih pelatih Ai. Aku memiliki kesempatan untuk mengundangmu makan malam. Setelah itu, aku mengulurkan tangan dan meminjam sepatu Cats. Ayo. Aize menyemangati sambil memberikan sepatu itu kepada Zhang Yu. Aku ingin menghadapi hidupku untuk mati. Bagaimana dengan itu? Tidak pada akhirnya. Itu disebut jangan sombong. Kamu dapat mencampur paku ganda jika kamu kalah, kan? Hehehehe. Zhang Yu tiba di titik awal lintasan akselerasi di bawah bimbingan orang-orang di sekitarnya, diikuti dengan meletakkan sepatu dan tasnya di sisi lintasan, dan mulai bersiap untuk start resmi. Semua orang di sekitarnya tampak tercengang, dan kemudian mengetahui bahwa Zhang Yu tidak berencana untuk mengganti sepatu berpaku profesional, tetapi bersikeras untuk menguji dengan sepatu olahraga biasa. Semua orang membicarakan perilaku Zhang Yu lagi. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa Zhang Yu seharusnya secara sadar tidak berdaya, jadi dia menyerah menggunakan sepatu olahraga profesional. Ketika Aize melihat ini, dia hanya bisa menghadapi dengan getir dan menghela nafas.
Zhang Yu telah menyesuaikan emosinya dengan cepat, menoleh untuk melihat Aize sambil tersenyum, dan mengangkat ibu jarinya. Ketika Aize mengangguk ketika dia melihat ini, dia juga mengacungkan jempol, yang merupakan dorongan terakhir bagi pihak lain. Zhang Yu melihat kembali ke landasan pacu, berhenti sebentar, mengikuti kakinya, dan bergegas menuju landasan peluncuran. Cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Anak ini selalu pendiam, seharusnya ada drama dengan kecepatan. Kecepatan yang bagus. Lihat hasilnya di sini. Zhang Yu telah berlari melalui jalur akselerasi saat ini, dan langkah tersebut menyelesaikan akselerasi konversi frekuensi di bagian belakang. Langkah terakhir secara akurat mengenai papan lepas landas dan melompat. Sangat tinggi. Tidak ada pelanggaran. Lepas landas. Zhang Yu di udara tampak menjadi orang trapeze, terbang jauh dan jatuh ke bunker. Lulus. 7 meter dan 40 ber lalu. Hanya lebih banyak. Niu Fei, dengan pelat identifikasi di sampingnya, semua orang dapat melihat sekilas bahwa lompatan Zhang Yu pasti telah melewati ambang batas 7,40 meter. Hong Mingji tercengang saat melihat ini. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa pihak lain lemah saat mereka sedang menguji. Tapi ini adalah lompatan formal, sebenarnya telah melompat sejauh ini. Meskipun hasil yang akurat belum keluar, melalui pemeriksaan visual papan tanda sederhana, 7 meter dan 40 seharusnya sangat mungkin. Staf juga sibuk. Pertama-tama, mereka memastikan plastisin landasan peluncuran. Staf kemudian mulai mengukur jarak. 7 meter dan 50. Begitu hasil yang menakjubkan ini keluar, kita dapat mengatakan bahwa penonton kagum. Saya mengandalkan, Zhang Yu benar-benar melompat dari 7 meter dan 50. Berlebihan, ini telah meningkat 50 cm dari hanya di bawah 7 meter. Ini sama sekali tidak manusiawi. Benar, apakah Zhang Yu menyamai rekor provinsi pelatih PAN? Jangan bilang aku belum mengingatnya. Itu memang senjata rahasia. Rekor provinsi pelatih PAN telah dipertahankan selama bertahun-tahun, apalagi dipecahkan, tidak ada kedamaian. Biar kukatakan dia sudah dipecahkan. Kenapa? Pikirkan saja, dia memakai sepasang sepatu turis. Dia bisa melompat dari ketinggian 7 meter 50 dengan barang semacam ini. Bukankah dia bisa melompat 7 meter 70 jika dia memakai sepatu berpaku profesional? Orang-orang di sekitarku mengatakan bahwa ekspresi di wajah mereka agak aneh. Kau tahu bahwa 7 meter 70 mendekati level atlet nasional. Lapangan terasa paling luar biasa. Faktanya, Ma Xingcai dan Guo Ming bersama-sama. 7 meter 50 Zhang Yu ditambah 40 cm hantu mereka adalah 7 meter 90. Sederhananya, ini adalah level pertandingan nasional. Ini terlalu dibesar-besarkan. Setelah melihat hasilnya, Zhang Yu tersenyum, mengikuti langkah Hong Mingji yang bergerak dengan wajah jelek, dan tersenyum, dan berkata, bagaimana dengan Direktur Hong? Nilaiku, apakah kamu puas? Kulit Hong Mingji dapat dikatakan biru besi dan biru besi. Dari awal hingga sekarang, dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan terjadi sekarang. Dapat dikatakan bahwa dia telah bersiap untuk Zhang Yuneng yang akan melewati 7 meter dan 40. Tetapi bukankah sepupunya mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia dapat menjamin bahwa anak itu tidak akan pernah melompat lebih dari 7 meter dan 40. Tetapi apa 7 meter dan 50 saat ini? Apakah dia sedang dipermainkan oleh bocah bau itu? Marah karena Hong Mingji tidak peduli dengan hal lain, dia segera mencari bayangan Guo Ming di antara kerumunan. Dia benar-benar ingin segera bertanya kepada pihak lain apa yang sedang dia lakukan dengan dirinya sendiri. Guo Ming di antara kerumunan, tentu saja, melihat ekspresi marah sepupunya, dan membuatnya takut untuk mengecilkan kepalanya, bersembunyi di belakang Ma Xingcai dan yang lainnya. Terutama dia tidak bisa menjelaskannya, dan begitu banyak orang yang menontonnya. Jika Anda mengekspos hubungan Anda dengan Hong Mingji, maka menunggu pelatih kepala tim lintasan dan lapangan kembali ke tim pasti akan membuat Anda tidak bisa makan. Guo Ming menyesal kali ini. Mengetahui bahwa kekuatan Zhang Yu sangat tidak normal, dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari masalah ini. Ketika Zhang Yu melihat Hong Mingji melihat dengan marah dan mencari sesuatu, dia tersenyum dan berkata,
Hei. Nama keluarga Hong, apa yang kamu lihat? Apakah kita akan memahami hal-hal kita terlebih dahulu? Mendengar kata-kata Zhang Yu, Hong Mingji juga bereaksi. Benar, apa yang kamu lakukan? Kamu harus tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menemukan sepupumu untuk menyelesaikan akun. Kamu dapat menemukannya langsung ke rumahnya, dan pertanyaan kuncinya sekarang adalah bagaimana menyelesaikan krisis langsung lebih penting. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan? Mata Hong Mingji berputar, diikuti oleh mata yang cerah, diikuti oleh kerutan, dan mengangkat wajahnya, dan berkata, maaf. Kamu baru saja mengalami masalah dengan penampilan lompat jauhmu. Karena sebelum kamu lepas landas, aku punya sesuatu untuk dikatakan, dan hasilnya kamu tidak menungguku untuk memulai, jadi kamu mulai melompat. Jadi kamu termasuk yang pertama melakukan pelanggaran. Kamu harus melompat lagi. Petik 2. Nama keluarga biro olahraga ini terlalu konyol. Itu dapat menemukan alasan seperti itu. Tidak, semua orang Zhang Yu telah selesai melompat, dan hasilnya telah keluar, dan dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tidaklah lambat untuk bernapas. Sebenarnya, aku ingin mengatakan itu. Anak ini tidak dapat turun ke panggung sama sekali sekarang, jadi aku mencari masalah Zhang Yu. 7 meter dan 50, itu benar-benar tamparan di wajah. Dan itu menyakitkan. Hehehehe, masuk akal. Tim lintasan dan lapangan di sekitarnya mendengar ini, tetapi juga berkumpul untuk membahas. Alasanmu cukup menarik. Zhang Yu tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata, sebenarnya, aku cukup tertarik dengan apa yang kau katakan. Apa yang ingin kau katakan begitu penting, bahkan 7 meterku. 50-0 tidak masuk hitungan. Hong Mingji berkata, hal yang ingin aku katakan sangat sederhana. Aku berharap staf kantor pengawas kami juga dapat berpartisipasi dalam pemeriksaan dan pengukuran hasil lompat ujimu, untuk menghindari kecurangan pada tahap ini. Kau harus tahu, sebagai pihak yang terlibat kali ini, tim lintasan dan lapanganmu tidak dapat memberimu hak pemeriksaan tunggal, dan kita juga harus berpartisipasi dalam pemeriksaan bersama. Hei, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau curiga bahwa tim lompat jauh kita menipu Zhang Yu? Pang Mao, asisten pelatih tim lompat jauh, mendengar ini dan tidak dapat menahannya. Sebagai orang utama yang bertanggung jawab atas tim lompat jauh untuk membantu memeriksa hasil, pihak lain mengatakan bahwa itu hanya meragukan integritas tim lompat jauh. Katakan kami curang. Apakah kau punya bukti? Katakan ini tanpa bukti. Kamu yang bertanggung jawab. Tim lompat jauh juga hampir melotot ke arah Hong Mingji. Sebagai sekelompok orang yang bekerja dengan serius, mereka diinterogasi secara langsung karena curang. Bagaimana ini bisa diterima? Hong Mingji tidak menyangka ide cemerlangnya. Sebaliknya, dia merobohkan sarang lebah kuda tim lompat jauh, tetapi masalahnya adalah dia tidak punya cara lain untuk menyelesaikannya. Dia hanya berharap agar Zhang Yu bisa melompat lagi. Penampilannya tidak normal, dan tidak ada 7 meter dan 40, bahkan 1 sentimeter pun memiliki langkahnya sendiri. Hong Mingji berseru dengan cemas, semuanya, tolong dengarkan aku. Apa yang aku katakan tadi tidak secara sengaja ditujukan pada orang atau tim tertentu, tetapi hanya pada masalah ini, jadi semua orang membahas masalah ini. Hak pengawasan dan staf yang bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu seharusnya memiliki 2 hak. Juga sangat normal dan benar bagiku untuk mengusulkan kekuasaan kejaksaan untuk individu yang terpisah. Jadi aku harap semua orang dapat memahami persyaratanku. Dengan kerja staf kantor kami, hasil tes berikutnya akan masuk akal, efektif, dan adil. Hasilnya, petik 2, sedikit bicara dengan kami. Apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa tim lompat jauh kami membantu Zhang Yu berbuat curang? Jika tidak, Anda perlu meminta maaf kepada kami. Pernyataan Direktur Hong dibenarkan dan berdasarkan alasan itu aku meminta maaf kepadamu. Tentu saja, anggota tim lintasan dan lapangan Anda diuji. Tentu saja, tim lintasan dan lapangan Anda tidak dapat bertanggung jawab untuk memeriksa hasilnya. Terserah Anda, kalau begitu Anda bilang 8 meter oke. Tidak, semua orang tahu bahwa dengan jarak kick-off tambahan, hasil aktualnya bisa lebih dari 20 meter. Jadi kami ikut memeriksa hasilnya, yang juga wajar dan sesuai. Sekelompok orang di kantor Hong Mingji juga angkat bicara untuk membantu. Mereka bukan orang bodoh, tahu bahwa bos tidak bisa turun sekarang,
Jadi mereka harus segera membantu mengaduk air, berharap memberi Hong Mingji kesempatan untuk meminjam seekor keledai dari lereng. Anda ingin memeriksanya sekarang. Bukankah keadaan bunker dan landasan peluncuran masih ada di tempatnya? Pengintai jarak juga ada di sana, dan Anda dapat memeriksanya sendiri. Angka-angka itu tidak bergerak sama sekali. Jika Anda mau, Anda dapat memeriksanya sekarang. Bagaimana dengan hal-hal itu? Ada begitu banyak orang di sini dan kekacauan. Siapa yang tahu bahwa pelanggaran seseorang belum dihapus oleh orang lain? Jadi mereka harus melompat kembali untuk mencerminkan keadilan mutlak. Saya pikir beberapa orang butuh waktu lama untuk menyelesaikan pengukuran. Jika tidak ada hantu di hati saya, itu akan memakan waktu lama. Darahmu muncrat. Omong kosong. Jangan video kalian. Katakan kita curang. Mari kita lihat videonya sekarang dan lihat siapa yang ada hantunya. Ya, berani. Maaf, mesinnya diimpor dan fungsinya tidak familiar. Fungsi videonya terlupakan. Kudengar ini bukan tim lompat jauh, dan bahkan orang-orang di sekitarku tidak bisa berkata apa-apa. Bisa dikatakan orang-orang di biro olahraga ini hampir melakukan segalanya untuk mengelak dari tanggung jawab mereka. Surat juga, pergi ke kuburan dan membakar koran untuk menipu hantu. Aku ingin kau mengatakan bahwa kau tidak punya tujuan sama sekali. Jika kau kalah, jangan mengaku jahat, tidak tahu malu.